Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, para dosen dan peneliti Universitas Indonesia, selamat pagi dan selamat bergabung di acara sosialisasi internal postdoctoral program yang diselenggarakan langsung oleh Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark Universitas Indonesia pada hari ini, Kamis 11 Juli 2024. Bapak Ibu para dosen dan peneliti Universitas Indonesia, perkenalkan saya Arika Dewi yang akan memandu jalannya acara. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat mengisi daftar hadir pada link yang telah disampaikan oleh panitia pada kolom chat. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa untuk kelancaran acara. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, izin saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan sekaligus menyapa para pembicara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ahmad Gamal, SR, MSI, MUP, PhD, selaku Direktur Inovasi dan Sains Teknopark Universitas Indonesia, yang akan menyampaikan paparan mengenai Promoting Research and Innovation through Modern and Efficient Science and Technology, atau yang sering disebut dengan Prime Step, yang merupakan program pengembangan Sains Teknopark di 4 perguruan tinggi negeri Badan Hukum Indonesia. Selamat pagi, Bapak Gamal. Kemudian akan dilanjutkan paparan mengenai internasional postdoktoral oleh Bapak Sugeng Supriyadi, STMSN, PhD, selaku Kasubdit Pengembangan Inovasi. Selamat pagi, Pak Sugeng. Selamat pagi, Mbak Rika. Pagi, Pak. Dilanjutkan dengan paparan administrasi keuangan terkait International Postdoctoral Program oleh Bapak Suminto, BAK, SOS, MSI, selaku staf khusus Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. Selamat pagi, Pak Minto. Semoga sehat selalu, Pak. Selamat pagi, Mbak Rika, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dosen dan peneliti, setelah pemaparan dari ketiga pembicara, maka akan kami buka sesi khusus tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang nanti akan kami tampung dan bacakan satu persatu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami buka acara pada pagi hari ini yang dimulai dengan sambutan sekaligus pemaparan dari Direktur Inovasi dan Sains Teknopark Universitas Indonesia kepada Bapak Ahmad Gamal, SR, MSI, MUP, PhD. Kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Arika. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan acara hari ini bisa diikuti dengan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Rika dan seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, ini adalah sosialisasi atas program International Postdoctoral Program 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark Universitas Indonesia. Jadi target dari program ini adalah memang Bapak Ibu yang merupakan dosen tetap dan sudah doktor begitu ya, dan akan kita kirimkan ke luar negeri untuk keperluan mengembangkan keahlian dan mengembangkan kemampuan untuk keperluan pengembangan produk begitu ya. Saya akan segera share screen, tapi ada masalah teknis sebentar. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Mudah-mudahan sudah terlihat ya, Mbak Arika ya. Sudah terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan, hari ini adalah kegiatan sosialisasi untuk Gender Action Plan dan juga International Postdoctoral Program. Pada pagi hari ini yang akan kami umumkan adalah mengenai kegiatan International Postdoc 2024 ya, Bapak Ibu ya.
Mungkin sebagai latar belakang, nanti barangkali detailnya Pak Sugeng yang akan menyampaikan mengenai program postdoc-nya. Sebagai latar belakang, kenapa kami menyelenggarakan program postdoc ini, sebetulnya ini merupakan bagian dari rangkaian program pendirian Sains Teknopark di Universitas Indonesia. Yang pertama, tentunya ada kombinasi antara kebutuhan di Universitas Indonesia dengan juga arahan pemerintah untuk keperluan pengembangan lebih lanjut begitu ya. Yang pertama kita bisa lihat bahwa ada instruksi Presiden nomor 6 tahun 2016 terkait dengan percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Lalu kemudian Permenkes, mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Ada juga peraturan Presiden nomor 2 tahun 2018 tentang kebijakan industri nasional. Dan yang paling spesifik adalah peraturan Presiden nomor 106 tahun 2017 terkait kawasan sains dan teknologi ya. Selain sifatnya yang arahan berupa peraturan dan instruksi, kita bisa lihat juga bahwa kebijakan pemerintah punya kecenderungan untuk universitas ini bersifat entrepreneurial atau berbasis kewirausahaan, dan juga ada kegiatan-kegiatan seperti Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, gitu ya. Dan tentunya kita juga kita punya kebutuhan internal ya di Universitas Indonesia untuk menghilirisasi inovasi, memproduktifkan KI atau kekayaan intelektual ya, kebutuhan pengembangan SDM sebagai inovator, kebutuhan untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas riset, laboratorium uji, untuk inovasi dengan tingkat kesiapan teknologi yang tinggi, juga kebutuhan pendanaan untuk hilirisasi inovasi, dan juga kebutuhan pendanaan untuk operasional laboratorium. Bapak Ibu mungkin kalau familiar dengan Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark, sudah pernah melihat bahwa ada bangunan yang baru saja dibangun begitu ya. Bangunannya ada di sebelah ILRC atau Integrated Laboratory Research Center. Yang paling tinggi ini alhamdulillah selesai dibangun di tahun 2023, yang akan mengakomodasi kegiatan-kegiatan ideasi, prototyping, product development, pembinaan pada startup, pilot project, dan juga produksi skala terbatas. Ini adalah ekosistem inovasi yang sudah kami bangun pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, di mana kami punya unit-unit yang memfasilitasi kegiatan inovasi dari mulai ideasi, analisis kesiapan teknologi, dan juga tentunya memberikan pendanaan untuk pengembangan. Lalu kemudian Subdirektorat Kekayaan Intelektual yang membantu Bapak Ibu untuk mendaftarkan kekayaan intelektual dan juga memvaluasi kekayaan intelektualnya. Subdirektorat Teknologi Transfer ya, atau Subdirektorat Sains Teknopark yang membantu untuk melisensikan teknologi ke mitra industrinya, dan juga Subdirektorat Inkubator Bisnis yang membantu mendorong teman-teman dosen dan peneliti untuk mendirikan startup atau perusahaan rintisan. Selain itu, kita juga bisa lihat nanti di masa depan akan ada berbagai layanan yang kami berikan. Nah, mungkin saya akan masuk ke pendanaan PHLN SKP UI ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada gambaran besar bahwa kami sedang diberi tugas yang cukup berat untuk mendirikan Sains Teknopark di Universitas Indonesia dengan menggunakan dana pinjaman atau hibah luar negeri dari Asian Development Bank melalui program Prime Step ya, Promoting Research and Innovation through Modern and Effective Science and Technology Parks Project. Program ini sudah berjalan sejak 2023 dan insya Allah akan berjalan sampai dengan 2027 dengan 3 komponen ya. Peningkatan fasilitas, artinya ada pembangunan laboratorium, pembangunan teaching factory, lalu kemudian peningkatan sistem inovasi dan kemitraan, artinya ini ada memberikan pendanaan riset, dan sebetulnya yang paling penting adalah komponen ketiga, yaitu penguatan kelembagaan dan SDM. Dan di sini kami akan memberangkatkan cukup banyak dosen dan peneliti untuk keperluan postdoctoral program, agar mereka kemudian bisa kembali untuk melakukan pengembangan produk dan inovasi di Universitas Indonesia. Ini adalah target yang kami hadapi. Mungkin tidak perlu saya jelaskan semua. Salah satu target yang cukup berat begitu ya adalah target-target untuk misalnya mendorong agar teman-teman startup kita bisa mendapatkan investasi atau pendanaan seri C gitu ya, dan penggunaan kekayaan intelektual oleh industri. Tapi Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang merah-merah ini yang relevan dengan kriteria Gender Action Plan, yaitu kalau kita punya laboratorium, maka ekspektasinya adalah laboratorium itu
isi dengan fitur-fitur yang gender atau social inclusive. Lalu kemudian Teaching Factory juga begitu, fasilitas startup juga begitu. Kami juga diminta untuk mendorong agar lebih banyak lagi partisipasi wanita dalam startup, publikasi riset yang juga berkaitan dengan inklusi sosial dan gender, implementasi kebijakan yang inklusif, dan juga bisa menyelenggarakan seminar-seminar dan forum yang berbasis kebijakan gender. Nah, hari ini mungkin yang lebih relevan adalah yang terkait warna biru ya Bapak Ibu ya, pagi ini, yaitu kami diminta untuk mengenerate setidaknya 10 kolaborasi riset internasional dan juga mengirimkan sampai dengan 40 postdoctoral scholar ke luar negeri dengan setidak-tidaknya 30% harus wanita gitu. Jadi ini adalah target-target yang kami hadapi, dan tahun ini insya Allah akan kita berangkatkan setidaknya 6 orang untuk ke luar negeri untuk keperluan postdoctoral program di Universitas Mitra kami di luar negeri. Tadi seperti saya sudah sampaikan ya, pendanaannya cukup besar, dan hari ini yang akan kami sosialisasikan adalah kegiatan postdoc dan juga gender action plan. Ini sebagai gambaran bahwa setelah kami petakan paten-paten di Universitas Indonesia, memang paten-patennya kuat sekali di bidang healthcare ya, atau medicine, dan juga engineering ya, dengan breakdown seperti ini, yaitu alat kesehatan, lalu kemudian obat herbal, implan tulang, implan gigi, vaksin, stem cell, juga bidang-bidang engineering seperti advanced material, food packaging, medical material, IT, dan seterusnya. Artinya implikasinya adalah bahwa bidang-bidang inovasi yang kira-kira bisa didukung adalah bidang-bidang inovasi yang berkaitan dengan kekuatan UI tersebut. Jadi kami bisa katakan bahwa ada 3 bidang utama, yaitu bidang yang berkaitan dengan obat dan pangan fungsional atau drug and functional food ya. Di dalamnya ada kelompok-kelompok produk seperti vaksin, stem cell, obat herbal, pangan fungsional, dan produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan gigi. Lalu kemudian alat-alat kesehatan atau medical devices, yang di dalamnya ada kelompok-kelompok dental implant ya, atau implan gigi, bone implant atau implan tulang, dan produk-produk yang berkaitan dengan elektromedis. Dan ada produk-produk yang berkaitan dengan general engineering, termasuk 4 kategori di dalamnya, yaitu produk yang berkaitan dengan artificial intelligence, renewable energy, advanced building, dan transportasi. Nah, kalau saya detilkan lagi mengenai program international postdoc, kira-kira apa sebetulnya yang menjadi prasyarat ya? Sebelum nanti Pak Sugeng mungkin menyampaikan hal-hal yang sifatnya sangat mendetil ya mengenai bagaimana proses pengajuannya, lalu kemudian eligibility-nya bagaimana, lalu kemudian kira-kira universitas mana saja yang bisa dituju, maka saya perlu berikan gambaran besar bahwa postdoc ini bukan hanya sekedar program postdoc yang sifatnya akademik. Jadi seperti sudah saya sampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah merupakan bagian dari upaya mendorong agar penelitian-penelitian yang dilaksanakan di Universitas Indonesia ini fokus pada pengembangan produk, artinya bersifat terapan dan pengembangan, dan bukan hanya sekedar penelitian dasar. Implikasinya, Bapak Ibu yang nanti memang tertarik untuk mengikuti program postdoc ini perlu mendapatkan surat rekomendasi bukan hanya dari universitas di luar negeri yang akan menjadi host atau menjadi tempat tujuan, namun juga dari mitra industri yang nanti akan bekerja sama dengan Bapak Ibu untuk mengembangkan sesuatu atau produk yang memang tadi relevan dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kerjasamanya harus bersifat tripartit ya, di mana Universitas Indonesia akan melakukan riset terapan dan mencari informasi kebutuhan riset dari mitra industrinya, sementara mitra dari luar negeri akan melakukan proses transfer teknologi ke Universitas Indonesia, dan Universitas Indonesia mungkin akan mendanai untuk kolaborasi riset di masa depan. Jadi peserta postdoc tentunya eligibility dasarnya adalah peneliti atau dosen UI yang memiliki koneksi dengan mitra industri sehingga topik penelitiannya bisa relevan dengan pasar dan kebutuhan industri di dalam negeri. Nah, contoh topik penelitiannya banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi penelitian yang sifatnya core dari sektor-sektor yang tadi sudah saya sebutkan, misalnya pengembangan vaksin mRNA berbasis nanopartikel untuk penyakit infeksi tropis endemik di Indonesia. Ini sudah sangat clear gitu ya, bahwa ini relevan dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan.
Lalu kemudian misalnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk diagnosis dini dan prediksi risiko penyakit kronis. Jadi ini adalah sesuatu yang judulnya bersifat lintas disiplin ya. Jadi tidak hanya dari aspek engineering atau artificial intelligence-nya, tapi juga menjawab isu-isu kesehatan yang juga merupakan fokus dari pengembangan sains teknopark di UI. Lalu kemudian dampak transformasi digital terhadap keterampilan tenaga kerja di sektor manufaktur Indonesia misalnya. Nah ini kenapa saya berikan contoh judul ini, karena contoh judul ini menunjukkan bahwa teman-teman yang misalnya berasal dari rumpun sosial humaniora untuk mempelajari misalnya dampak pada tenaga kerja di sektor manufaktur, sebetulnya bisa juga untuk ikut serta dalam program ini, bukan hanya teman-teman yang dari Saintekes gitu ya. Selama bidang-bidang penelitiannya dan unit-unit yang dituju di luar negeri dan mitra industrinya juga memang relevan dengan sektor-sektor yang tadi sudah saya sebutkan. Berikutnya, studi tentang perilaku konsumen terhadap produk pangan fungsional di Indonesia. Nah, kita bisa lihat bahwa penelitian ini relevan dengan tadi ya kelompok obat dan pangan fungsional, namun fokus pada topik yang sifatnya pada riset pasar, studi perilaku, studi respons, dan mungkin cocok untuk diikuti oleh teman-teman dari misalnya Fakultas Psikologi atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Begitu juga dengan topik berikutnya seperti evaluasi dampak sosial dan ekonomi dari implementasi teknologi artificial intelligence dalam sektor kesehatan di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa ini sangat lintas disiplin begitu ya. Jadi ada aspek sosial ekonominya yang kemudian bisa dijawab oleh teman-teman rumpun sosial humaniora, tapi ada penerapan implementasi teknologi artificial intelligence yang sangat relevan dengan engineering dan juga penggunaannya adalah di sektor kesehatan. Jadi sangat sangat lintas disiplin. Nah, mungkin nanti saya akan lebih detail menjelaskan mengenai GETSI. Jadi ini mungkin akan saya skip saja ya. Tapi basically kira-kira apa sih ekspektasi kami kepada Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu memang mengikuti program postdoc, maka ekspektasi kami setelah pulang dari luar negeri, Bapak Ibu bisa mengenerate atau bisa membuat sebuah roadmap pengembangan produk. Jadi seandainya misalnya kalau saya balik lagi ke topik yang tadi ya, pemanfaatan artificial intelligence dalam industri kesehatan nasional, kira-kira Bapak Ibu bisa memberikan apa namanya masukan kepada kami apa saja sebetulnya produk-produk yang dibutuhkan dan bagaimana kita perlu menyusun rencana kerja untuk mendanai produk-produk tersebut untuk dikembangkan di Universitas Indonesia dari tahun ini sampai dengan tahun 2027 ke depan. Tentunya selain roadmap pengembangan produk Bapak Ibu sendiri, kita punya ekspektasi adalah Bapak Ibu punya laporan penelitian yang dikerjakan bersama-sama dengan laboratorium di luar negeri begitu ya. Dan punya proposal untuk pengembangan produk yang Bapak Ibu akan ajukan sendiri kepada kami. Ini adalah timelinenya yang nanti mungkin akan didetilkan oleh Pak Sugeng ya. Jadi hari ini kita sosialisasikan kegiatan International Postdoctoral Program ini. Proposal dan kelengkapan akan terima sampai dengan tanggal 26 Juli tahun 2024. Ya. Jadi cukup sempit waktunya. Kami berikan waktu 2 minggu untuk Bapak Ibu mempersiapkan seluruh proposal dan seluruh kelengkapannya. Dan pada minggu ke-4 Juli sampai dengan minggu ke-2 Agustus kami akan melakukan proses seleksi ya, dari mulai seleksi administrasi dan substansi agar kami bisa mulai mengumumkan peserta di Agustus 2024. Sehingga kemudian dalam waktu yang cukup singkat kami bisa melakukan persiapan keberangkatan ya, kontrak pendampingan, pengurusan dokumen keberangkatan agar Bapak Ibu bisa berangkat di minggu ke-4 Agustus sampai dengan di minggu ke-1 November dan bisa menyerahkan dokumen-dokumen yang merupakan luaran yang diwajibkan kepada kami di minggu pertama November. Sehingga kami bisa melakukan monitoring dan evaluasi pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga November 2024. Itu mungkin paparan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan terima kasih atas interest Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan memang Bapak Ibu sukses dan bisa berangkat ke universitas yang dituju dan bisa berkontribusi kepada pengembangan produk-produk di Sains Teknopark UI di masa depan. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Arika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gamal.
Baik, Bapak Ibu pasti udah mulai penasaran nih ya, seperti apa sih detail program dari postdoc yang diselenggarakan oleh DSTPUI. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke paparan yang kedua mengenai program internasional postdoktoral oleh Kasubdit Pengembangan Inovasi kepada Bapak Sugeng Supriyadi, STMS, PhD. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Mbak Arika. Eh, Suara saya jelas ya, mudah-mudahan. Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof, Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom hari ini untuk sosialisasi dua kegiatan. Yang pertama adalah eh, program postdoc dan yang kedua adalah Gender Action Plan dari Direktorat Inovasi dan Sains Teknova. Jadi dua program ini adalah program dari Prime Step. Ya. Prime Step ini program dari Bigfoot dengan pembiayaan dari NDP. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gamal untuk latar belakang ya program stop ini untuk meningkatkan uh, keahlian, kemampuan dalam pengembangan produk sehingga kita bisa mempelajari dari berbagai institusi di luar negeri bagaimana mengembangkan produknya. Karena fokus kita adalah pengembangan produk yang pada akhirnya adalah kekayaan intelektual dan nanti akan dipresensikan. Oke, mungkin Mbak Amanda bisa mulai ditampilkan slide-nya. Ya, jadi program ini untuk menjembatani gap ya. Selama ini pihak-pihak dari industri datang ke kita untuk meminta pengembangan produk dan ada beberapa kendala dari mitra industri dan dari kami, yaitu ada teknologi yang harus kita kejar. Kita kejar, kita kuasai, kita cari tahu uh, bagaimana cara mengembangkan produk ini, dan salah satunya program ini lahir untuk bisa menjembatani. Ketika kita tidak tahu cara mengembangkan produk yang diinginkan oleh si mitra industri, bagaimana kita mempelajari dengan sumbernya. Slide-nya belum terlihat. Teman-teman panitia boleh tolong dibantu untuk menampilkan slide dari Pak Sugeng. Terima kasih. Oke, mulai loading ya. Ya, terima kasih. Oke, mungkin next ya. Jadi program ini adalah untuk tujuannya adalah meningkatkan kemampuan uh, para peneliti, dosen, kemudian riset UI yang telah memiliki gelar S3 ya, untuk bisa mempelajari knowledge, know-how di universitas atau institusi di luar, untuk pada akhirnya untuk mengupdate keilmuan dan keahlian mengembangkan produk. Nah, produknya ini harus sudah uh, terverifikasi oleh industri mitranya. Sehingga nanti pulang dari sana, keluarnya adalah untuk bersama-sama dengan si mitra industri yang sudah berkomitmen tadi, mengembangkan produk bersama-sama. Jadi ini programnya. Kemudian next tujuannya adalah untuk mengupdate keilmuan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengembangan produk bersama mitra industri. Jadi sebelum nanti mengusulkan atau di proposal juga nanti ada isian-isian, saya ingin belajar misalkan mengembangkan produk A, di mana produk A ini sudah direkomendasikan oleh si mitra industri, ya kita mau mengembangkan produk A. Dan dari mana pengetahuannya? Ini adanya di luar
atau mungkin bagaimana cara know-how-nya bisa disasar di universitas mitra. Kemudian bisa memahami bagaimana mengembangkan produk, ya misalkan produk A tersebut, ya bagaimana memilih bahan bakunya, misalkan memilih standarisasi produksinya, memilih standarisasi ujinya, kemudian standar-standar untuk sesuai dengan regulasi. Karena produk itu pada akhirnya harus comply dengan regulasi yang ada. Kemudian bisa memperluas jaringan profesional dan kemitraan, kerjasama riset dan inovasi secara internasional. Karena bisa pada saat ini untuk mengembangkan produk ini A sampai Z-nya ya tidak akan sulit dikembangkan sendiri sehingga menggunakan manajemen untuk saling mensupport ya supply chain-nya ya. Mungkin kita mengembangkan komponen A-nya untuk menjadi sebuah produk, kemudian di kampus ya atau di luar negeri sana mengembangkan komponen B sehingga nanti bisa terakit menjadi sebuah produk baru. Jadi jaringan profesional dan juga kemitraan. Dan menghasilkan proposal pengembangan produk. Tadi di video di awal sambil menunggu presentasi ini mulai, barangkali disajikan terkait program-program pendanaan yang dikelola oleh Direktorat Inovasi dan Sains Teknova. Jadi begitu pula nanti luarannya adalah proposal. Proposalnya yang bisa disubmit ke program-program yang ada di kita ada P3, ada P4, ada P5, gitu. Dan juga P6, tergantung dari nanti apa TKT-nya ya, TKT, tingkat kesiapan teknologinya, dan juga pendanaannya. Misalkan begitu pula mitranya sudah ingin mengembangkan produk karena harus cepat-cepat misalnya. Sementara program pendananya belum mulai. Nah, ini bisa menggunakan dana mitra untuk pengembangan produk. Beberapa sudah mulai seperti itu. Oke, next, Mbak. Nah, kemudian siapa saja yang eligible atau kriteria kandidatnya seperti apa? Jadi, Bapak Ibu yang sudah S3 bisa mengapply ini ya, baik dari dosen tetap UI, CPNS, PNS, CPUI, PUI, ini bisa mengapply program ini dan sudah ber-NIDN. Ya. Kemudian administrasi ya, ada rekomendasi dari pimpinan fakultas dan program untuk sekolah, dan diutamakan berarti bisa juga yang belum bagaimana ya bisa di-apply saja. Tapi akan lebih bagus kalau sudah memiliki track record dalam pengembangan produk. Ya. Kemudian untuk yang dua terakhir ini si memiliki karena untuk apply pasti harus menggunakan proposal dan si Bapak Ibu sudah biasa berkomunikasi tulisan-tulisan dalam berbahasa Inggris. Ini kriteria kandidatnya seperti tidak terlalu susah atau berat, semuanya bisa apply dengan kualifikasi di atas. Kemudian berikutnya adalah next, Mbak. Jadi tadi Pak Gamal sudah menjelaskan terkait produk-produk apa yang menjadi tugas dari UI oleh yang diminta oleh Kemendikbud, Kemstek, ya UI difokuskan untuk berbagai inovasi di atas ya, tapi tidak terbatas ini ya, tapi harapannya dari tiga ini adalah fokusnya UI untuk melakukan inovasi di obat, pangan fungsional ya, pertama, dan juga inovasi dalam kesehatan dan rekayasa. Nah, jadi tiga ini adalah gugusan inovasi yang diharapkan lahir berbagai produk. Ya. Di mana dari gugus ini, next Mbak, lebih spesifiknya adalah dari berbagai kelompok produk di 11 kelompok produk ini. Jadi bisa
mengembangkan vaksin, ya, mengembangkan vaksin, mengembangkan untuk sel punca misalkan, pengembangan OHT. OHT itu obat herbal standar, ya. Fitofarmaka dan juga pangan fungsional. Kemudian ada kelompok produk perawatan perawatan gigi ya, yang dipakai, berak-berak yang dipakai untuk dental. Kemudian ada elektromedis, implan untuk ortopedi ataupun implan gigi. Kemudian ada AI, artificial intelligence, transportasi, bangunan maju, kemudian energi baru terbarukan. Jadi barangkali ini ada yang dari sosial, ada yang dari mungkin ini terlalu science tech gitu ya. Tapi eh, bisa masuknya dari 8 ya. Jadi artificial intelligence itu kan seperti software atau aplikasi atau apapun itu kan juga butuh otak yang mengembangkan itu. Dan otak yang mengembangkan itu bisa juga dari non science. Jadi misalkan sosial media dan sebagainya itu kan bagaimana teman-teman dari sosum bisa mengkreasikan bagaimana sih ini harus dibungkus dalam sebuah teknologi. Nah, mungkin yang mengembangkan teknologinya sendiri ada part lain gitu. Tapi otaknya adalah teman-teman dari yang bidang sosial misalnya. Atau contoh misalkan ini arsitekturnya ya, contohnya arsitektur bagaimana ini orang berinteraksi dan sebagainya ini bisa dari sosmed. Ya, ini bisa datang dari 11 kelompok produk ini yang sudah terregister di Dikbud. Kemudian ini berikutnya contoh ya, Mbak, bisa di next kan. Contoh yang sudah kita inisiasi ya. Contohnya misalkan dari PT Panjek ini, Panjek Indonesia, sudah berdiskusi dengan kita untuk mengembangkan diapers untuk pasien. Ya. Jadi pasien ketika berurin itu tidak perlu menggunakan spot dan sebagainya, tapi langsung menggunakan diapers, dan di diapers itu ditanamkan sensor untuk bisa mendeteksi kelainan-kelainan infeksi urinnya, kemudian ketika obat gitu ya, obat itu bisa dideteksi dan berbagai aspek terkait kesehatan si pasien dengan urin. Dan tentunya ini challenge sebagai peneliti kita, ini bagaimana belajarnya apa, di breakdown teknologi apa, kemudian misal di sebuah kampus di US memiliki teknologi sensor misalkan untuk mendeteksi kandungan bakteri, kandungan virus, kandungan obat yang terlarut dalam urin, maka Bapak Ibu bisa mengajukan, saya mau ke sana. Saya mau ke sana ke lab itu untuk belajar biosensor misalkan untuk mendeteksi atau bertujuan terhadap proyek ini. Nanti begitu pulang di Indonesia, Franklin nanti bisa tetap berkolaborasi karena tentunya alat-alat di kampus sana sudah canggih dan nanti bisa berkolaborasi untuk tadi misalkan komponen A bisa dibuat di Indonesia atau pengujian di Indonesia, komponen B masih ada di universitas sana sehingga nanti bisa join tidak hanya publikasi ya, tapi join paten. Dan paten nanti pada akhirnya dilisensikan ke PT Wanjek Indonesia dari contoh ini, dan nanti mereka akan melakukan produksi ya, dan nanti akan memberikan feedback ke para author dari paten itu dalam bentuk royalti. Nah, ini contoh yang diharapkan, jadi tidak terlepas pada ini, nanti Bapak Ibu bisa mencari mitra industrinya mau apa, ya, kemudian produknya apa, teknologi ini dihubungkan dengan lab atau dengan institusi yang ada di luar negeri, berkontak, dapat approval untuk bisa menerima,
dan nanti bisa memberikan uh, proposal pada kita. Oke, next. Kemudian pos dari institusi luar negeri bisa perguruan tinggi, lembaga riset yang bereputasi, bisa juga di industrinya, industri yang ada di luar negeri, ya, usaha industri yang ada di luar negeri, atau lembaga internasional lainnya dalam rangka mengembangkan produk tadi. Ya, jadi intinya adalah produk karena ya, kita dituntut adalah hilirisasi dari hasil riset bisa berupa kekayaan intelektual yang pada akhirnya dilisensikan ke pihak ketiga. Kemudian keluaran dari next. Nah, luaran dari program ini adalah uh, satu dokumen peta jalan atau roadmap dari pengembangan produk. Produknya apa tadi? Contohnya ya, first nanti tahun pertama mau apa, tahun kedua apa, ya kira-kira seperti itu. Uh, untuk mengembangkan produknya, kemudian juga ada laporan kegiatan di sana, ya. Laporan nanti dari sisi kegiatan ya, keuangan nanti Pak Minto akan menjelaskan setelah ini. Dan yang ketiga adalah begitu selesai program yang dilaporkan, yang terakhir adalah proposal pengembangan produk. Karena tadi kan ketika mengajukan proposal untuk program ini pasti sudah ada rencana mengembangkan produk. Nanti yang nomor 3 disempurnakan dalam bentuk proposal pengembangan produk. Nanti program ini berakhir di bulan November. Punya proposal, langsung dimasukkan ke program pendanaan yang ada di DSTP, bisa ke LPDP, bisa ke RIM, bisa ke program pendanaan inovasi internal UI. Jadi nanti tahun 2025 bisa mulai ikut seleksi pengembangan produk. Ya, karena sudah menggandeng mitra, juga punya roadmap dan sebagainya. Insya Allah kalau ini promosi pasti diberikan pendanaan. Keluarannya, kemudian next adalah pendanaannya berapa. Pendanaannya dari program ini per personel, per proposal. Next, Mbak. Di bagian pendanaan adalah 300 juta per proposal. Ya, maksimal 300 juta per proposal untuk 4 ya, activity ini, untuk living cost, kemudian untuk tiket PP-nya, kemudian asuransi kesehatan, untuk pembiayaan visa dan sebagainya, untuk dalam rentang waktu sampai dengan 3 bulan. Kalau mau lebih ya asal dananya cukup ya, tapi at least sampai 3 bulan. Ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan, ada kendala, nanti bisa didiskusi. Jadi dari dana 300 juta ini hanya untuk stay di sana, belajar, mengembangkan produk. Nanti pulang lagi, bikin proposal lagi yang lebih besar lagi untuk mengembangkan produk bersama si mitra. Seperti itu. Oke, kemudian berikutnya jadwal. Jadwal tadi sudah dikemukakan Pak Gamal. Program ini harapannya bisa mengirimkan para postdoc itu di akhir Agustus ya, paling telat awal September barangkali, hingga ke minggu 1 atau paling minggu 2 November 2024. Dan penyerahan hasil keluaran di awal November, kemudian dilakukan evaluasi, bukan evaluasi nanti bagaimana ya. Bagaimana tadi luaran-luaran itu kita follow up seperti itu. Nah, untuk sosialisasi dilakukan hari ini dan harapannya batas waktu penerimaan proposal adalah 26 Juli. Jika Bapak Ibu ada kesulitan dalam mensubmit proposal, mencari mitra, nanti kita akan coba fasilitasi ya
saya mau mengembangkan produk ini, nanti mitranya siapa. Ya. Tapi harapannya mitra ini memiliki kesungguhan ya. Kesungguhan nanti begitu pulang, memang produk ini produk real dan akan dibuat dan ada marketnya. Ya. Oke, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan untuk program postdoc ya, dalam rangka pengembangan produk. Jika ada tanya jawab, nanti uh, Mbak Arika mau langsung atau Pak Minto dulu. Saya kembalikan Nanti ke ada sesi tersendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan, mungkin bisa mulai dituliskan di dalam kolom chat yang nanti akan kita bahas bersama-sama di sesi tanya jawab. Oke, sebelum masuk ke materi berikutnya, izin saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi. Mohon untuk dapat mengisi daftar hadir yang ada pada kolom chat. Terima kasih. Baik, selanjutnya paparan administrasi keuangan terkait International Postdoctoral Program oleh staf khusus Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi kepada Bapak Suminto BAK SOS MSI. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Arika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Gamal, Pak Sugeng, dan Bapak Ibu dosen, calon peserta program postdoktoral internasional, dan Bapak Ibu dari tim STP. Izin saya untuk menyampaikan paparan terkait dengan penggunaan atau penyusunan RAP terkait pendanaan postdoktoral internasional ini. Apa sudah kelihatan, Bapak Ibu sekalian? Sudah terlihat, Bapak. Sudah. Sudah. Baik. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah terkait dengan dasar hukum atau peraturan untuk penggunaan dana hibah ini. Kemudian yang kedua terkait dengan timeline kegiatan, tentunya nanti yang saya sampaikan mungkin kita sesuaikan dengan kegiatan yang tadi sudah disampaikan Pak Gamal dan Pak Sugeng. Kemudian juga nanti terkait dengan proses pencairan dana dan pelaporan serta pengambilan sisa dana bila ada dana yang tidak digunakan atau sisa di dalam program ini. Kemudian bagaimana menyusun anggaran biayanya, dan panduan penggunaan dan pelaporan penggunaan dana hibah LPJ-nya. Kemudian nanti ada surat pertanggungjawaban mutlak yang formatnya juga sudah kita siapkan. Kemudian juga harus ada fakta integritas dan juga menandatangani surat perjanjian melaksanakan kegiatan program. Nah, ini dasar hukum atau ketentuan yang terkait. Nanti ketentuan-ketentuan ini akan di-share kepada Bapak Ibu sekalian, para penerima program. Pertama terkait dengan peraturan rektor nomor 14 tahun 2023 tentang standar biaya UI. Jadi dananya nanti adalah menggunakan satuannya adalah standar biaya masuk Universitas Indonesia. Kemudian terkait dengan peraturan rektor nomor 27 tahun 2018 tentang pedoman perjalanan dinas dalam negeri. Ini diperuntukkan kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan di dalam negeri. Kemudian ada peraturan rektor nomor 29 tahun 2017 tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat struktural, dosen, tenaga pendidikan di UI. Ini tentunya sangat terkait dengan program Bapak Ibu karena ini merupakan program postdoktoral internasional yang harus dilaksanakan kegiatan di luar negeri. Jadi ini harus Bapak Ibu pahami betul. Kemudian yang berikutnya adalah peraturan rektor UI nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari anggaran UI. Nah, ini nanti akan saya sampaikan, tapi karena mungkin nilainya juga hanya sekitar 300 juta per program, jadi mungkin relatif peraturan tentang pengadaan barang dan jasa ini mungkin lebih simpel untuk dilaksanakan. Yang terakhir adalah SK nomor 17 tentang standar kelengkapan dokumen. Nah, saya akan sampaikan nanti
kira-kira transaksi apa saja yang nanti Bapak Ibu dalam melaksanakan program supaya lebih mengetahui dengan pasti dokumen-dokumen aja yang diperlakukan dalam kegiatan ini. Seperti yang tadi Pak Sugeng sampaikan, jadi pendanaannya sekitar 300 juta ya Pak Sugeng. 300 juta ini di dalam panduan hibah postdoktoral internasional bisa digunakan untuk biaya hidup atau living allowance. Nah, ini sesuai dengan standar universitas atau pemerintah ya jika ada. Tapi memang standar pemerintah yang sekarang kelihatannya tidak ada untuk biaya hidup luar negeri. Jadi mungkin bisa menggunakan perjalanan dinas luar negeri. Kemudian tiket untuk kelas ekonomi ya pesawat ini digunakan, asuransi kesehatan sesuai dengan standar atau biaya pengurusan visa. Ini kurang lebih yang program yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan ini. Namun kami juga nanti akan menyampaikan hal-hal yang di luar komponen kegiatan ini barangkali nanti terjadi pembelian-pembelian misalnya bahan habis pakai atau operasional lainnya yang nanti bisa menjadi guidance Bapak Ibu di dalam mempertanggungjawabkan dokumen pengelolaan keuangannya. Nah, ini kira-kira timeline pelaksanaan kegiatan. Tadi mungkin ada sedikit revisi, tapi ini tentunya akan disesuaikan dengan apa namanya jadwal yang tadi Pak Sugeng dan Pak Gamal sampaikan, tapi kurang lebih mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Kalau pelaksanaannya nanti di awal atau di pertengahan Agustus tentu akan mundur sesuai dengan jadwal dimulainya. Jadi kalau nanti misalnya 1 Agustus, mudah-mudahan nanti pencairan dana bisa pertengahan, kemudian pelaporannya memang karena programnya ini sekitar 3 bulan, jadi harus sudah selesai sekitar Oktober. Kemudian batas akhir penyetoran dana kalau misalnya ada sisa, ini nanti di 10 November. Kemudian kalau batas akhirnya nanti risetnya 31, biasanya laporan kegiatan risetnya itu maksimal adalah 10 hari dari batas akhir pelaporan kegiatan. Jadi sekitar 10 November. Jadi nanti tergantung startnya. Kalau startnya 15 November, tentu nanti akan mundur sampai ke pertengahan November atau akhir November. Kemudian rencana anggaran, ini memang harus dikelompokkan Bapak Ibu. Jadi misalnya pihak honor ya, yang honor peneliti utama itu nggak boleh, atau pengusul nggak boleh. Yang bisa diberikan adalah pihak ketiga atau non pegawai UI. Kemudian nanti ada kelompok bahan habis pakai, misalnya ada biaya handlab, biaya proofreading, biaya publikasi. Kemudian nanti ada kelompok satu lagi biaya transportasi atau perjalanan, itu mungkin sendiri ya, ada transportasi, akomodasi, asuransi perjalanan dan sebagainya. Dan satu lagi belanja rapat ATK atau pencetakan dan laporan. Jadi mungkin harus dibagi-bagi kelompok besarnya. Kemudian di dalamnya adalah ada item-item kegiatan yang sebagai contoh yang saya sampaikan ini. Nah, ini alokasi yang tidak diperkenankan adalah honor pengusul atau peneliti atau pembelian investasi atau aset. Jadi ini dua ini tidak boleh. Yang diperkenankan adalah untuk biaya publikasi, perjalanan dan akomodasi, operasional lainnya itu belanja rapat, ATK, cetak, laporan, operasional pendukung lainnya. Jadi ini mohon diperhatikan ya Bapak Ibu, supaya nanti di proposal tidak ditolak. Kemudian penyusunan laporan dan pertanggungjawaban. Jadi memang di dalam menyusun laporan itu pertama akuntabel. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang tadi Bapak Ibu gunakan selama pelaksanaan kegiatan postdoktoral internasional itu bisa dipertanggungjawabkan ya, komplain terhadap aturan. Jadi sesuai dengan aturan-aturan yang tadi mungkin sudah saya sampaikan rujukannya di atas. Kemudian relevan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan riset atau PEMAS atau program untuk kegiatan. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang nanti dipertanggungjawabkan di kegiatan ini ya sesuai dengan program yang tadi disampaikan. Kalau di luar program itu mungkin nanti kita akan tidak kita terima. Kemudian laporannya harus sistematis, dipertanggungjawabkan, dana disusun secara teratur berdasarkan klasifikasi pengeluaran sesuai dengan RAB 4 kelompok yang ada di atas. Nah, kalau belanja honor antara lain itu adalah untuk honor reviewer, narasumber atau moderator. Kemudian kalau untuk belanja buktinya, bukti belanja honor itu adalah pembayaran honor, ada surat undangan atau surat tugas, atau CV, NPWP, beserta NIK,
kemudian ada daftar hadir, kemudian ada berita acara serah terima BST output pekerjaan dan laporan pekerjaan kalau honornya reviewer, kemudian ada laporan kegiatan. Nah, ini adalah contoh ya untuk pengeluaran honorer untuk bukti transfer. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh ini. Kemudian untuk belanja jasa, sewa atau cetak, ini adalah untuk sewa peralatan atau kendaraan, jasa cetak, jasa catering, jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, banner, pamflet atau baliho. Kemudian biaya proofreading, substansi review, editing service, biaya penerbitan dan jenisnya. Nah, bukti belanja jasa sewa atau cetak adalah surat penawaran, kemudian ada surat perintah atau SPK bila nilainya di atas 25 juta. Berita acara serah terima atau BAST atau surat jalan, kemudian ada invoice, ada atau kwitansi atau nota printed, kemudian ada berita acara pembayaran bila nilainya di atas 25 juta, faktur pajak jika ada, salinan SIM dan STNK untuk sewa kendaraan. Untuk belanja habis pakai, ini bisa untuk consigning penulisan, subscribe sumber data sekunder atau biaya proofreading, substansi review dan atau editing service, kemudian biaya penerbitan dan sejenisnya. Nah, buktinya untuk belanja barang habis pakai untuk pembelian online ini adalah invoice dari platform, ada bukti bayar atau transfer, kemudian ada delivery form atau authorized merchant by platformnya. Untuk belanja barang atau bahan habis pakai, ada invoice, kwitansi, kemudian SPK atau BAP dan berita acara, kemudian ada bukti bayarnya. Kemudian untuk belanja operasional pendukung lainnya seperti ATK, fotokopi, penjelitan, belanja rapat, operasional pendukung lainnya. Kemudian bukti operasional pendukung lainnya cuma bukti pembelian aja, bond, kwitansi atau bukti transfer atau bukti elektronik, surat undangan, daftar hadir, dan biaya konsumsi. Namun dapat diperhatikan ya Bapak Ibu, bukti-bukti ini nanti periodenya harus sesuai dengan penugasan. Jadi kalau misalnya PKS-nya nanti mulai 1 Agustus sampai dengan katakanlah 31 Oktober, tentu bukti-bukti yang bisa diterima adalah bukti yang memang pelaksananya di tanggal 1 sampai dengan 30 September. Nah, terutama nilai-nilai yang jumlahnya relatif material, biasanya kita akan meminta bukti transfernya. Kadang-kadang karena bukti transfernya suka berbeda dengan bukti bond atau kwitansinya yang di luar jadwal penugasan. Nah, itu perlu hati-hati karena bisa menjadi temuan audit di kemudian hari. Kemudian belanja perjalanan, ini adalah bisa uang harian atau lumsum yang isinya adalah uang saku, transport lokal, uang makan dan penginapan, terus kemudian transportasi ini biasanya dari rumah ke Bandara Cengkareng, nanti sampai kembali dari Cengkareng ke rumah, ada perjalanan, asuransi, dan pengurusan visa. Nah, untuk perjalanan luar negeri ini bisa diberikan H+1 dan H-1 ya, dengan uang harian sebesar 50%. Jadi kalau misalnya kegiatannya adalah tanggal 2 sampai tanggal 5, maka surat tugasnya itu bisa diberikan perjalanannya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Cuma yang tanggal 1 dan tanggal 6 hanya dibayar sebesar 50%. Ini adalah bukti belanja perjalanan, ada surat tugas dari pejabat berwenang, ya tentunya mungkin kalau Bapak Ibu dari fakultas bisa dari pimpinan fakultas, ada fotokopi tiketnya, ada boarding pass atau pesawat, ini jangan lupa ya Bapak Ibu. Kemudian ada kwitansi, bukti bayar penginapan, hotel, tiket, dan atau asuransi perjalanan. Kemudian bukti pengeluaran uang harian dan taksi bandara atau stasiun, SPPD yang ditandai oleh pemberi tugas, dan bukti pengeluaran real untuk pengeluaran transportasi yang tidak didapat atau diperoleh atau ditandai oleh pemberi tugas. Jadi misalnya ada entah itu sewa kapal atau mungkin naik taksi, nggak ada buktinya, nanti dikeluarkan dengan bukti pengeluaran real yang formnya sudah bisa atau diberikan sebagai contohnya. Ini adalah contoh untuk bukti pengeluaran real yang nanti Bapak Ibu harus persiapkan kalau dokumen atau kwitansinya itu tidak tersedia.
Kemudian ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, saya berikan metrik untuk penyusunan LPD. Jadi misalnya ini adalah yang di bawah 1 juta, itu cukup dengan kwitansi saja. Kalau di atas 1 juta sampai dengan 25 juta, maka ada invoice, ada kwitansi, ada bukti transfer, ada surat jalan atau tanda terima, ada faktur pajak jika transaksi dengan PKP, ada surat penawaran harga, dan surat pemesanan. Kalau transaksinya di atas 25 juta sampai 300 juta, maka ini akan cukup banyak. Selain sama dengan yang 1 sampai 25 juta, maka ditambah dengan SPK, berita acara serah terima, BAP, dan harga perkiraan sendiri atau HPS. Nah, dalam menyusun HPS mungkin perlu hati-hati Bapak Ibu karena diperlukan pembanding ya. Jadi Bapak Ibu harus menyertakan pembanding dengan harga yang sejenis dari salah satu perusahaan lainnya. Ya. Kemudian kalau di atas 300 juta ini untuk pengadaan barang dan jasa itu harus dilakukan lelang. Jadi mungkin ini nanti harus diproses melalui universitas. Tapi tentunya kegiatan ini kan tidak akan mencapai 300 juta karena dananya juga maksimal 300 juta. Kemudian untuk jasa kalau di atas 200 baru dilakukan lelang oleh DPL, Direktorat Pengadaan dan Logistik. Nah, ini nanti ada yang tadi saya sampaikan, ada contoh surat pertanggungjawaban mutlak, kemudian fakta integritas, dan mungkin nanti akan diberikan juga draft terkait dengan perjanjian ya, sekira nanti Bapak Ibu sudah definitif sebagai penerima program postdoktoral internasional. Barangkali Bapak Ibu itu saja yang baru bisa saya sampaikan, tapi tentunya nanti kalau Bapak Ibu sudah menjadi peserta, kemudian menerima pendanaan program ini, kami dari tim keuangan STP akan melakukan pendampingan karena mungkin ada hal-hal teknis yang mungkin terkait dengan perpajakan, bagaimana meminta e-billing dan sebagainya. Tentu kami akan dampingi satu persatu untuk semua peserta penerima program ini. Dari saya sekian saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Minto. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Sejauh ini masih belum ada yang menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan langsung, barangkali bisa mengajukan raise hand, begitu Bapak Ibu. Silakan. Baik, sambil menunggu barangkali saya sampaikan bahwa nanti di akhir acara untuk Bapak Ibu yang sekiranya tertarik untuk mengikuti program postdoc yang kami buka pada saat ini, nanti akan kami sampaikan link untuk dapat mengunduh panduan serta link pendaftarannya. Silakan dari Bapak Ibu peserta sosialisasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh baik, sudah masuk satu pertanyaan dari Bapak Dodi Sudiana. Yang terhormat Bapak Gamal dan Pak Sugeng, saya hadir atas nama Grup Riset AI dan Data Engineering FTUI. Izin bertanya, apakah ada persyaratan mengenai instansi atau universitas luar negeri yang dikunjungi? Adakah bantuan dari DISTP mengingat waktu yang sangat singkat?
Silakan barangkali dari Pak Gamal atau Pak Sugeng bisa dibantu untuk menjawab, Pak. Ya, baik mungkin saya izin menjawab. Eh, Mbak Rika, ya terima kasih Pak Dodi atas pertanyaannya. Jadi persyaratannya eh, yang bereputasi ini apa namanya bisa divalidasi dengan menggunakan ranking ya barangkali rankingnya di atasnya UI begitu. Kalau lebih tinggi lebih bagus karena ini juga kita ingin belajar di tempat lebih baik gitu. Misalkan di atas 100 besar misalkan atau sekitaran itu bisa dikontakkan. Kemudian jika membutuhkan bantuan kita untuk mengkontak instansi atau universitas yang akan dikunjungi nanti bisa menghubungi kita untuk misalkan Pak Dodi mau ke mana begitu ke kampus yang ada di Eropa atau di US nanti kita coba kontakkan. Dan sebelum ini beberapa hari yang lalu kita juga sudah berkontak dengan IMEC gitu ya, IMEC uh, di Belgia, kemudian dengan Oxford uh, untuk vaksin karena industrinya yang datang ke kita, industri vaksin, industri chipset, semiconductor, maka kita mencarikan dahulu ya mitra-mitranya ini, ya kemudian yang di US itu beberapa kita sedang berkomunikasi dengan Purdue dan juga Indiana, begitu. Jadi ketika mungkin dengan industrinya, Pak Dodi bisa ketemu kita untuk mencarikan atau berkontak dengan siapa mitra kampus yang cukup relevan di luar sana. Begitu Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Apakah cukup menjawab Pak Dodi? Sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Ada tambahan juga penjelasan dari Pak Gamal di dalam kolom chat. Silakan Bapak Ibu lainnya yang masih ada pertanyaan boleh disampaikan. Em, di sini ada DM dari panitia juga, ada pertanyaan langsung ke DM panitia. Izin saya bacakan, Pak Sugeng. Apakah kalau sedang S3 saat ini boleh ikut mendaftar, Pak? Ya, untuk yang sedang S3 ya, berarti Ya. ijazah terakhirnya S2 gitu ya. Untuk ini karena programnya adalah post doktoral sehingga belum bisa diakomodir untuk bisa apa namanya mengikuti kegiatan ini seperti itu. Oke. Ya, Pertanyaan selanjutnya, Pak Sugeng. Kandidat postdoc, apakah mencari mitra industri terlebih dahulu atau host luar negeri atau berkoordinasi secara paralel? Itu bisa mendaftar atau bagaimana, Pak? oke. Jadi kalau untuk postdoc yang pada umumnya ini kan langsung kontak dengan kampus, lab, profesor yang ada di luar negeri untuk sebagai tempat kita untuk uh, tujuan belajarnya seperti itu ya. Tapi untuk yang postdoc dengan pengembangan produk ini akan lebih bagus kalau startnya adalah dengan industri dulu. Karena industri butuh apa, kita butuh apa, gapnya di mana, ya. Oke, ini belajarnya harus belajar semiconductor, belajar bagaimana membuat chipset, mendesain, kemudian memfabrikasi, mengujinya. Oh, adanya di sana di iMac nih. Makanya kita propose. Nanti produknya apa dulu nih? Produknya dengan mitra. Oh, produknya misalkan Home Appliance, Home Appliance atau apapun itu akan digunakan di sini nanti chipsetnya. Kita akan belajar misalkan tadi ke iMac untuk belajar bagaimana itu. Nanti begitu pulang dengan pengetahuan itu bisa tetap berkolaborasi dengan iMac ketika nanti mengembangkan produk bersama si mitra ini. Jadi alangkah lebih bagus kalau
dengan mitra dulu, dan diskusi gapnya ada di mana, gapnya itu baru kemudian di search di mana. Kalau misalkan dalam rangka mencari industrinya atau mencari university-nya atau mitranya, jadi bisa berkoordinasi dengan kita di DSTP. Seperti itu, Mbak Arifin. Berarti bisa mendaftarkan diri dulu saja begitu ya, Pak. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa ada pendampingan dari DSTP juga ya, Pak. Ya, betul. Jadi eh, bisa berkontak, nanti ada kontaknya ya di proposal dengan siapa, nanti bisa offline, bisa datang ke sini untuk berdiskusi, mendapatkan oke mau mengajukan bagaimana keahliannya, keahlian itu akan digunakan untuk produk apa, kita coba carikan di tempat kita di Subdit STP kan banyak permintaan dari berbagai industri, kita coba matchingkan, kita bisa zoom untuk mendapatkan kecocokan barangkali, setelah itu bisa diajukan. Kalau untuk format dan sebagainya sebenarnya tidak terlalu susah, ribet begitu ya. Tapi yang ribet adalah bagaimana kontennya ini, kontennya apa yang kita kembangkan, apa yang kita pelajari, memang match dengan apa yang dibutuhkan. Dan kita memfasilitasi, menghubungkan itu. Kira-kira itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Di sini sudah ada Ibu Ana Agus juga yang raise hand. Mungkin sebelum kita ke Ibu Ana, saya bacakan dahulu untuk pertanyaan yang sudah masuk. Eh, Saat ini saya sedang menjalankan postdoc di BRIN. Apakah diperbolehkan mendaftar program postdoc yang saat ini disosialisasikan, Pak? Maaf tadi agak keputus. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Umu Zuhri. Saat ini saya sedang menjalani postdoc di BRIN. Apakah diperbolehkan mendaftar? Oke, postdoc-nya di BRIN ya. Postdoc di BRIN eh, berarti sudah S3 begitu ya. Eh, ya selama tadi kita belum ada apa ya, tidak sedang mengikuti postdoc lain ya, memang belum belum tertulis seperti itu. Tapi kita harus detail melihatnya apakah ada regulasi-regulasi yang dilanggar, misalkan postdoc di BRIN harus stay di BRIN berapa lama dan nanti ada overlap atau tidak, sehingga nanti apa namanya tidak mengganggu postdoc satu, mengganggu postdoc yang lain begitu. Jadi nanti bisa diskusi lebih detail terkait hal ini barangkali. Uh, Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng. Dipersilahkan mungkin dari Ibu Ana Agus ada pertanyaan. Iya, selamat pagi Pak Sugeng, Pak Gamal, apa kabar Pak? Selamat pagi, Pak. Eh, Alhamdulillah. Iya, ini kalau dengar presentasinya kan memang sangat science tech driven ya, walaupun memang dikatakan bahwa ini bisa untuk sosial humaniora. Tapi kalau proses dosen sosial humaniora untuk ikut postdoc ini berarti apakah memang harus di-link dengan inovasi yang sudah terdaftar di DISTP UI baru apply? Atau gimana Pak? Atau memang lebih ke arah soalnya tadi contoh proposal postdoc-nya adalah studi pasar atau apa namanya dampak sosial ekonomi terhadap inovasi gitu. Soalnya kan ibaratnya apa inovasinya itu tidak terjadi di fakultas-fakultas kami kan gitu. Jadi clear step untuk dosen sosial humaniora untuk pendaftaran berarti kan ada yang harus di adjustment gitu setelah saya mendengar presentasinya. Mungkin mohon konfirmasinya Pak Sugeng dan Pak Gamal. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ana. Mungkin nanti Pak Gamal bisa nambahkan by chat ya. Ya, tadi saya juga sempat menyinggung bagaimana kalau dari sosok inovasinya apa. Jadi memang uh, di STP juga ada inovasi khusus sosum ya. Seperti itu. Jadi tidak tercampur di program P2. Jadi memang inovasi sosum itu ada inovasinya. Jadi keywordnya adalah
ada kebutuhan dari si mitranya ini eh, dalam kerangkanya eh, masih komersial begitu ya. Kerangkanya komersial, misalnya yang bergerak di bidang komersial ini membutuhkan sebuah teknologi, rancangan, atau barangkali eh, bukan hanya teknologi, tapi arsitektur ya. Dan arsitektur atau ide ataupun ini bisa lahirnya dari sosum juga. Ya. Misalkan tadi saya tempat contoh sosial media gitu. Jadi memang nanti begitu pulang roadmap-nya digandeng timnya, misalkan gitu. Ingin mengembangkan sebuah sistem pembayaran begitu ya. Nah, memang ada dua aspek ya, ada sistem informasinya, ada yang bagaimana mengadministrasikan atau memvalidasi atau bagaimana teknologi payment itu. Nah, mungkin ini 50-50 ya antara si orang yang mengerti sistem akuntansi misalkan atau sistem bagaimana transaksi itu dibukukan dengan si peran IT yang menerjemahkan seperti itu. Tapi kalau saya bisa apa namanya uh, berpendapat, maksudnya ini bisa juga yang mengajukan ini dari bidang sosum karena otaknya adalah otak si sistem bagaimana payment itu tercipta. Ya, ininya adalah IT-nya hanya bagaimana itu terlaksana secara otomatis begitu. Ya. Jadi bisa mengajukan yang topik-topik seperti itu karena barangkali untuk bagian yang IT tidak mengetahui bagaimana transaksi itu harus divalidasi dan sebagainya, hanya seperti pelaksana saja. Ya. Kemudian sosial media bagaimana itu berinteraksi itu kan juga bisa lahir apa, dari orang-orang sosok ya. Terus Oke, misalkan bagaimana apa sejarah misalkan ya, bagaimana belajar sejarah itu produk-produk apa yang bisa diinovasikan untuk mempelajari sejarah dalam bentuk animasi kah, dalam bentuk buku atau dalam bentuk hal lain. Tapi intinya dari si pemain utamanya kan dari bidang sosum. Nanti buatkan roadmap-nya dengan nanti pulang bawa timnya, bentuk timnya, dan yang paling penting si mitranya. Jadi kebutuhan si mitranya memang memang ada, sehingga nanti pulang memang si mitranya sudah siap menangkap teknologi, ide yang tadi seperti itu. Kira-kira itu Bu Ana. jadi Mungkin kalau berarti berarti mitra dan partner itu memang harus dikerjakan sendiri. Terus habis itu di ACC proposalnya di STP gitu ya, Pak Sugeng. ya betul. Jadi yang paling utama itu nanti produk ini ada yang menggunakan secara komersial. Apakah itu Hmm, payment oke. payment atau bagaimana belajar atau bagaimana sosial media atau apa namanya e-commerce dan sebagainya itu seperti itu. Oke, well noted. Makasih Pak Sugeng. Oke, terima kasih Bu Anda. Baik, terima kasih Bu Ana. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan mengisi di kolom chat atau boleh raise hand. Ini ada DM satu lagi nih Pak Sugeng. Pertanyaannya adalah setelah terpilih sebagai kandidat postdoc terkait pendanaannya, apakah akan ada pencairan dalam dua tahap seperti pendanaan lain atau bagaimana mekanismenya? Bagaimana Pak Oke, Sugeng? nanti mungkin Pak Minto atau Pak Gamal bisa menambahkan by chat ya. Mekanismenya untuk saat ini kita rencanakan langsung 100% eh, diberikan pendanaan. Jadi tidak menggunakan sistem 70-30 atau 80-20 seperti itu. Jadi langsung kita memprogres pencairan 100%. Gitu. Pak Pak Minto Minto mungkin mungkin ada. barangkali ada yang ditanyakan? Ya, betul Pak Sugeng, Mbak Erika. Jadi untuk yang program ini nanti akan dibayarkan 100% sekaligus di awal. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Minto. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan, mumpung ada bapak-bapak narasumber langsung nih. Atau nanti juga Bapak Ibu bisa mencari tahu detailnya melalui panduan program internasional postdoktoral yang sudah disampaikan oleh panitia pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelum acara kami tutup, barangkali izin untuk berfoto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu dapat membuka kamera untuk panitia, mohon dibantu mengambil gambar. Oke, terima kasih Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya. Kami mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Terima kasih. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak pembicara serta Bapak Ibu peserta. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti program internasional postdoktoral dapat mengunduh panduan pada link yang sudah disampaikan oleh panitia. Oke, link berikut yang sudah tampil di layar serta bisa melakukan registrasi pendaftaran pada link yang tertera di layar. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut terkait program, silakan dapat menghubungi PIC program pada nomor telepon WhatsApp yang tertera di dalam panduan atau dapat langsung mengunjungi kantor kami DISTP di gedung DISTP UI, gedung STP, mohon maaf, lantai 2. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak, Ibu pembicara, serta Bapak, Ibu peserta. Saya mewakili seluruh panitia acara. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kami yang menjalankan acara. Selebihnya kami mengucapkan terima kasih. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Izin acara kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Satu Om. Terima kasih Pak Terima Minto. kasih Pak Sama Terima Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon amin. kasih Pak.